I've worked 200 homicides in my 35 years. And you can never prepare for something like this. Halo, saya Rachel dan terima kasih banyak untuk yang udah mampir ke channel saya. Di segmen Mystery Talk with Rachel episode kali ini, saya mau ngebahas tentang satu kasus yang pernah bikin heboh di Texas dan Meksiko. Lagi-lagi Texas ya. So grab a cup of coffee or tea. Air putih juga boleh. Misteri pembunuhan kali ini serem banget. Dan saya mau kasih warning dulu sebelumnya. Di episode kali ini tuh sangat grafik, triggering, dan bisa bikin mual. So without any further ado, let's get into it. 4 mahasiswa asal Texas, yaitu Bill Huddleston, Mark Kilroy, Brent Martin, dan Bradley Moore pergi ke Meksiko untuk menghabiskan liburan musim semi atau spring break. Di Amerika biasanya ada libur 1 minggu antara bulan April atau Mei pas perayaan Paskah. Kalau di sini liburan Paskah untuk orang Kristiani dihabiskan dengan ibadah. Ya kalau di sana banyak yang melakukan hal yang enggak. Nanti kita bahas soal itu. Balik lagi sama keempat mahasiswa yang tadi. Sebenarnya ada 2 orang teman lagi yang harusnya ikut tapi yang satu nggak jadi. Dan yang satu lagi terpisah, nggak gabung dengan rombongan tadi. Mereka berangkat dari Santa Fe, terus mereka melaju sampai perbatasan Texas-Meksiko atau Tex-Mex. Paginya mereka sampai di South Padre Island, tempat party para mahasiswa. Tiap tahunnya ada 250.000 orang yang berkumpul di sana. Biasanya pas spring break mereka party. Ada DJ open air di dekat pantai, minum-minum dan bikini kontes. Kebayang ya kayak gimana suasana di sana. Keempat pemuda tadi baru pertama kali ke sana dan terbawa suasana. Mereka membaur dengan mahasiswa lain dan pesta-pesta di pinggir pantai. Salah satu tujuan keempat pemuda tadi adalah bertemu dengan cewek-cewek dan pesta di sana. Keesokan harinya, mereka berempat melanjutkan perjalanan ke Meksiko. Di sana minuman beralkohol itu murah banget dan batas usia untuk minum alkohol adalah 16 tahun. Jadi tempting banget untuk orang Amerika yang masih dianggap underage di negaranya, mereka bisa puas-puasin minum di Meksiko. Sampai di Brownsville, mereka memarkir mobil di dekat International Bridge dan berjalan kaki ke Meksiko. Sampai ke Meksiko, keempat pemuda tadi langsung clubbing di Matamoros. Mark bertemu dengan cewek pemenang bikini kontes di South Padre dan mereka dekatlah di klub. Sementara salah satu dari rombongan tersebut, Billy, mulai mabuk dan pengen kembali ke hotel di Brownsville, Texas. Akhirnya mereka memutuskan untuk kembali ke perbatasan. Pas jalan keluar dari klub, mereka tuh kepisah karena nggak kuat, mungkin karena mabuk alkohol kan mual, pengen muntah gitu. Si Billy ini mampir ke toilet. Dia bilang untuk menunggu dia di meeting point di International Bridge. Pas Billy sampai di International Bridge, mereka tuh hanya bertiga dan Mark nggak ada di sana. Billy tanya sama Brent dan Bradley, kok Mark nggak ada? Sementara Brent dan Bradley menyangka Mark itu bersama Billy. Dan mereka semua kebingungan karena biasanya Mark selalu bilang kalau mau mampir ke suatu tempat. Dia bukan tipe orang yang pergi-pergi aja tanpa bilang. Mereka berpikir Mark pasti udah jalan ke perbatasan. Jadi mereka akhirnya menyeberang ke perbatasan dan mencari Mark di parkiran mobil. Tapi Mark lagi-lagi nggak ada di sana. So mereka balik lagi jalan ke perbatasan untuk mencari Mark. Sampai di Matamoros tuh jalanan udah sepi. Klub dan bar juga udah tutup. Mereka mencari Mark ke mana-mana dan hasilnya nihil. Dari situ mereka mulai worried dan the nightmare has just begun. Sesampainya di hotel, mereka cek kasur Mark juga kosong.
Billy, Bradley, dan Brent panik. Mereka pikir Mark mabuk dan terciduk polisi. Mereka balik lagi ke Matamoros untuk mengecek keberadaan Mark di kantor polisi setempat. Tapi ternyata Mark juga nggak ada di sana. Polisi sana nggak menganggap serius kasus ini. Karena udah sering banget kejadian, remaja hilang, taunya mabuk dan terdampar di mana gitu. Tapi balik lagi akhirnya ke rumah. Jadi mereka bertiga kembali lagi ke Brownsville dan melapor perihal hilangnya Mark pada kepolisian di sana. Mereka diterima oleh George Gavito, kepala penyidik di kantor kepolisian Cameron County. George menanggapi kasus ini dan menurutnya 48-72 jam pertama itu sangat krusial untuk kasus orang hilang. Lalu detektif memeriksa profil Mark dan dia menyimpulkan Mark bukan tipe remaja yang suka melarikan diri. Mark nggak pernah terlibat atau ada hubungan dengan kriminal. Dia juga mahasiswa kedokteran yang cerdas, rajin ibadah, dan hubungan keluarganya juga dekat. Sore harinya, Billy menghubungi orang tua Mark. Dan tentunya mimpi buruk semua orang tua adalah mendengar kabar anaknya mengalami suatu kecelakaan. Tentu saja ibunya Mark kolaps. 48 jam setelah Mark hilang, kepolisian Amerika Serikat bekerja sama dengan kepolisian Meksiko melacak keberadaan Mark. Mereka mengecek hotel, tahanan, rumah sakit, kamar mayat, bahkan sampai ke rumah bordil. Bak ditelan bumi, Mark Kilroy menghilang tanpa jejak. Akhirnya polisi mencari saksi yang pernah bertemu atau bicara dengan Mark di bar. Tapi mencari saksi itu seperti mencari jarum dalam jerami. Bisa dibayangkan, malam itu di Matamoros ada 40.000 orang yang berpesta. Ditambah mereka yang clubbing itu tipsi atau mabuk. Yang bisa dipastikan kesaksiannya sangat unreliable. Penyidik berkesimpulan ada dua kemungkinan. Mark diculik atau mungkin sudah tewas. Karena benar-benar nggak ada jejaknya Mark yang bisa dilacak. Tapi kalau diculik, kok nggak ada yang minta uang tebusan gitu. Nah kalau udah lewat 1 minggu, kemungkinan besar ya sudah tewas. Orang tua Mark yang sudah putus asa mengadakan sayembara. Yang mengetahui keberadaan Mark akan diberi imbalan sebesar $15.000. Untuk warga Meksiko yang kurang sejahtera, nominal segitu sangat menggiurkan. Dan pada waktu itu di sana UMR di Meksiko itu $2-3 per harinya. Jadi $15.000 adalah jumlah yang luar biasa besar untuk warga Meksiko. Setelah pamflet sayembara disebar, kantor kepolisian Brownsville langsung kebanjiran telepon. Laporannya ya macam-macam. Ada yang bilang Mark di pantai lah lagi berenang, lagi sama cewek, mabok, dan lain sebagainya. Pihak penyidik pusing banget karena laporan penelepon yang gak ada yang benar. Sampai suatu hari ada pesan aneh yang datang ke kantor polisi Brownsville. Ada surat tanpa nama pengirim yang isinya simbol-simbol iblis. Lalu ada pesan dalam bahasa Spanyol yang artinya Mark bukan yang pertama. Bagi warga Meksiko sendiri, sekte atau hal-hal supernatural bukan sesuatu yang aneh. Masyarakat di sana percaya dengan ilmu sihir dan perdukunan. Di Meksiko, kepercayaan terhadap hal-hal yang berbau supernatural itu inklusif. Mulai dari kalangan bawah sampai atas, mereka semua percaya. Akhirnya kepolisian berhasil menemukan satu organisasi kriminal yang suka menculik orang sekaligus ada kaitannya dengan sekte. Mereka juga penyelundup narkoba dari Meksiko ke Amerika Serikat. Namanya Geng Keluarga Hernandez. Pemimpinnya adalah Adolfo Constanzo. Dia memimpin sekte bernama Palo Mayombe. Dan pengikutnya percaya mereka tuh bisa sakti dan kebal jika melakukan ritual kurban persembahan hewan dan manusia. Karena mereka bisnis narkoba, mereka tuh ingin kebal dari tembakan atau senjata lain seandainya mereka tertangkap oleh polisi.
Dalam menjalankan ritual, Constanzo dibantu oleh High Priestess, Sarah Aldrete. Siang hari dia itu mahasiswa di Texas, malamnya dia jadi asisten Constanzo. Di bawah kepemimpinan Constanzo dan Sarah, organisasi Hernandez itu menjadi besar. Lalu ada telepon dari informan yang mengatakan bahwa geng Hernandez akan melakukan transaksi narkoba. Dan polisi tentu saja mau menangkap mereka gitu, ingin menjebak. Polisi nggak menyangka bahwa mereka akan mendapat informasi tentang keterkaitan geng Hernandez dengan hilangnya Mark Kilroy. Polisi di perbatasan melihat ada mobil yang melaju kencang. Yang mengendarai mobil tersebut adalah Serafin, salah satu member geng Hernandez. Dia percaya jika dirinya itu kebal peluru dan untouchable. Polisi di checkpoint lalu menghubungi polisi patroli dan polisi tersebut berhasil membuntuti Serafin sampai di suatu ranch sekitar 20 mil dari Matamoros. Polisi berhasil menangkap Serafin dan member geng Hernandez lain beserta barang bukti narkoba di ranch tersebut. Satu penjaga ranch ikut diinterogasi oleh polisi. Dia bukan anggota dan sama sekali tidak terlibat dengan bisnis Hernandez. Tapi dia mengenali Mark waktu dia melihat ada foto Mark di meja polisi. Orang itu mengatakan dia menemukan Mark di bagasi mobil Serafin dalam keadaan tangan dan kakinya terikat. Lalu si penjaga tersebut memberi Mark minum dan roti. Keesokan harinya, Mark sudah menghilang. Polisi menduga Mark membeli narkoba dari geng Hernandez. Lalu geng Hernandez mencuri uang Mark. Lalu Mark disekap, lalu dibunuh, dan mungkin jasadnya dimusnahkan. Polisi kembali menginterogasi Serafin dan menunjukkan foto Mark Kilroy. Serafin mengatakan dia tahu Mark. Serafin memberikan pengakuan yang mengejutkan. Dia mengatakan malam itu dia mencari pengunjung bar di Matamoros yang sedang mabuk. Serafin mendapati Mark sedang terhuyung-huyung di pinggir jalan. Lalu Serafin mengajak ngobrol Mark. Saat Mark mendekati mobil Serafin, Mark disergap dan dibawa paksa masuk bagasi mobil, lalu tangan dan kakinya diikat. Setelah itu Mark dibawa ke ranch geng Hernandez. Ketika ditanya kenapa Serafin menculik Mark, dia mengatakan bahwa dia hanya melaksanakan perintah Constanzo. Mark dijadikan tumbal untuk ritual sekte mereka. Darah Mark dialirkan ke sebuah pot ritual yang bernama Nganga dan diminum untuk menambah kekuatan supernatural anggotanya. Mark diincar untuk dijadikan tumbal karena Mark bertubuh atletis, sehat fisik dan mental, dan juga Mark cerdas. Mark dianggap memiliki kualitas yang tinggi dan bisa menyalurkan kualitas tersebut kepada member sekte. Tanpa membuang waktu, penyidik mendatangi ranch tersebut untuk mencari bukti sesuai pengakuan Serafin. Saat polisi memasuki ranch, bau busuk yang sangat menyengat menguar. Bau kematian yang kuat sampai membuat bulu kuduk berdiri. Dan seperti pengakuan Serafin, ditemukan pot besar yang terbuat dari metal di tengah ranch tersebut. Bau busuk yang menyengat itu bersumber dari pot itu yang bernama Nganga. Isinya ada tulang, darah, juga otak manusia. Serafin menjelaskan tahapan ritual sekte Palomayombe yang menyebabkan kematian Mark. Dia ditelanjangi, lalu disuruh berlutut di hadapan Constanzo. Lalu Mark disakiti, disodomi, dan diambil darahnya dalam keadaan hidup. Lalu kepalanya dipenggal dan otaknya diambil, kemudian dimasukkan ke dalam Nganga. Setelah ritual berakhir,
bagian tubuh Mark dimutilasi dan dikubur di area ranch. Penyidik meminta Serafin untuk menunjukkan tempat jasad Mark dikubur. Serafin menunjuk pada tanah yang baru digali. Ada kawat yang keluar dari tanah tersebut. Polisi bertanya, kawat itu untuk apa? Serafin menjelaskan bahwa kawat tersebut ditusukkan pada sumsum tulang belakang, jadi saat ditarik, tulang-tulang lain ikut tertarik juga. Dan tulang-tulang tersebut akan dibuat kalung. Serafin disuruh menggali tanah, dan ada kepala Mark, juga bagian tubuhnya yang lain. Polisi juga diberitahu oleh Serafin, ada jasad-jasad lain yang dikubur di sana. Total jenazah yang ditemukan ada 14. Constanzo dan Sarah Aldrete masuk dalam daftar pencarian polisi. Tapi mereka sudah melarikan diri ke selatan Meksiko. Constanzo melihat altar pemujaannya dibakar polisi melalui siaran televisi. Lalu dia mengamuk. Constanzo membuang uang dolar dari lantai 4 apartemen yang ditinggalinya, lalu menembaki orang-orang yang mengambil uang tersebut. Ketika polisi mengetahui tempat persembunyian Constanzo dan mengepungnya, dia menyuruh anak buahnya untuk menembaknya. Sarah Aldrete dan geng Hernandez ditangkap polisi. Sarah menyangkal keterlibatannya dalam pembunuhan Mark Kilroy. Dalam persidangan, Serafin dan 8 anggota geng Hernandez mengaku bersalah, dan dia juga menjelaskan bagaimana mereka menculik dan membunuh Mark sebagai bagian dari ritual Palo Mayombe. Juri memutuskan Serafin dan anggota geng Hernandez bersalah dan mereka diganjar hukuman seumur hidup. Sarah Aldrete dijatuhi hukuman 62 tahun atas keterlibatannya dalam pembunuhan Mark Kilroy. What do you think about this case? Menurut kalian, apa benar Sarah Aldrete tidak bersalah seperti pengakuannya? Jangan lupa untuk tinggalkan komentar di kolom reply di bawah. Thank you so much for watching. See you on another episode of Mystery Talk with Rachel. See you.